Halo teman-teman hebat, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Apsi Datuan Palingi. Saya sebagai fasilitator dari SMK Negeri 2 Toraja Utara. Di sini saya sebagai teman belajar kalian. Adapun yang saya akan bahas adalah salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu beribadah. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan dulu lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Teman-teman semua, pagi ini kita akan melaksanakan ibadah literasi, yaitu salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sadar doa, kita berdoa. Segala puji syukur dan panjatkan kehadirat kami Bapa, menandai begitu besar kasih dan pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Demi nyata Tuhan, Engkau telah melindungi kami dari maka masing-masing perjalanan hingga tiba di sekolah ini dengan selamat. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebaik kecil dari firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya sungguh nyata bagi kita hingga pagi hari ini kita kembali bersama-sama menjadikan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, memulai kegiatan kita di pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita di hari ini dari kitab Daniel pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Kitab Daniel pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang 9. Firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Firman Tuhan. Pemuda yang berintegritas, itu menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini. Bisa dengar suaranya Ibu kalau tidak pakai ini? Bisa. Kita sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita sekalian ada pada, saya tidak lanjut dulu karena ada di sebelah sana yang kita sama ini. Dari pembacaan kita hari ini biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih untuk dipuji daripada berbuat baik tanpa diketahui orang. Biasanya kita lebih memilih berbuat baik ketika ada yang lihat, supaya kita dipuji.
daripada berbuat baik tanpa diketahui orang. Kita biasa lebih memilih mengutamakan penampilan daripada hidup jujur. Lewat kisah Daniel ini sebenarnya mau mengajak kita untuk menjadi pemuda yang berbeda dari pemuda yang ada di sekitar kita. Pemuda yang berbeda yang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya berbeda dari yang lain? Sama dengan yang saya katakan tadi, berbuat jujur tanpa diketahui orang. Itu yang bisa kita lakukan supaya kita berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Integritas, apa itu? Apakah kita sudah menjadi pemuda yang berintegritas? Pemuda yang selalu menjalani kehidupan dengan jujur, selalu menjadi pemuda yang apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita katakan. Yang sampai beda yang kita katakan, beda yang kita lakukan. Kemudian melakukan sesuatu tanpa ada apanya. Karena biasanya yang kita lakukan karena ada sesuatu yang kita mau dapatkan dari itu. Kemudian integritas itu adalah dasar kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kalau pembacaan kita hari ini berbicara tentang tokoh itu, dia adalah seorang pemuda yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ancaman dan tekanan. Dia hidup bersama dengan teman-temannya di Babel, menjadi orang asing di sana, tetapi kenyataannya dalam pembacaan kita, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang ada di negeri itu. Dia berkata bahwa ia akan melakukan apa yang menjadi ketetapan hatinya dan yang memang sudah dilakukan oleh Allah. Dia tidak terbawa arus dengan apa yang ada pada negeri di mana ia dibuang bersama-sama dengan teman-temannya. Sebenarnya kalau kita, pikiran kita manusia bisa saja kita mengatakan, kan kita di negeri asing, mari kita lakukanlah apa yang mereka lakukan. Tetapi Daniel adalah seorang pemimpin pemuda yang berintegritas. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Kemudian dia teguh pada prinsip yang dia percayai. Dia teguh pada prinsip yang dia percayai. Dia percaya bahwa dia ini adalah seorang pemuda Kristen. Apa yang dia lakukan harus sesuai dengan ajaran Kristen. Walaupun saat itu memang risikonya luar biasa, bisa saja dia mengatakan, kalau saya lakukan ini pasti saya akan dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap pada pendirian, pada prinsip imannya sebagai orang pemuda Kristen. Kalau kita kembali dalam kehidupan pada sebagai pemuda, bahkan sebagai pelajar SMA, kegiatan literasi kami di pagi hari ini, Engkau sungguh baik menyatakan kasih-Mu kepada kami, di mana kami telah belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau terus memampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk menjadikan firman-Mu pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah pergaulan kami sebagai pemuda dan remaja, biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami sehingga kami senantiasa berlaku baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bahkan ya Tuhan, di tengah-tengah pada hari ini kami telah menyatakan syukur kami lewat persembahan. Biarlah persembahan kami dikelola dengan baik untuk kegiatan kami di sekolah ini. Bapa di dalam surga, berkatilah kami sekalian, bahkan pengurus OSIS yang telah menata ibadah di pagi hari ini. Biarlah kasih dan setia Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, berdoa untuk segenap keluarga besar SMK Negeri 2 Toraja Utara di tempat ini. Bapak kepala sekolah, bahkan guru dan pegawai, biarlah Tuhan yang terus menganugerahkan hikmat-Mu kepada mereka. Biarlah senantiasa diberi kekuatan untuk mengangkat segala tugas dan tanggung jawab di tempat ini. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas kekenangannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman hebat, jadi beribadah itu sangat penting dalam kehidupan kita lewat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ayo teman-teman, kita bisa menjadi anak Indonesia yang hebat. Terima kasih sudah belajar bersama dengan saya dan sampai jumpa di video berikutnya.